cerdas, berwibawa, dan agung. Itulah sesosok yang menggambarkan beliau. Beliau ialah Ratu Cleopatra yang agung. Welcome to my channel YouTube Stories About, yang akan membahas tentang fakta Ratu Cleopatra yang agung. So saksikan terus. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Happy watching guys. Cleopatra adalah penguasa wanita terakhir Mesir, dan karena itu dianggap sebagai Firaun. Ia memerintah dengan gelar Cleopatra VII Pilopater, dan ia memimpin bersama saudaranya laki-laki dan putranya. Cleopatra adalah ratu terakhir dari dinasti Ptolemy. Menurut artikel Britannica, ia bertanggung jawab atas berakhirnya dinasti Makedonia yang memerintah Mesir selama 3 abad sejak kematian dari Alexander yang Agung. Cleopatra juga menjadi Firaun perempuan terakhir Mesir. Kematiannya menandai senja kekuasaan dinasti Mesir kuno yang telah berlangsung selama 5.000 tahun. Cleopatra memang lahir di Mesir, tetapi silsilah Cleopatra merupakan keturunan bangsa dari Yunani Makedonia. Ia adalah keturunan Ptolemy I Soter, salah satu jenderal dari Alexander yang Agung. Meskipun secara etnis Cleopatra nggak memiliki darah dari bangsa Mesir, Cleopatra merangkul seluruh tradisi dan kebudayaan Mesir. Ia bahkan menjadi keturunan bangsa Ptolemik pertama yang mempelajari bahasa Mesir kuno. Seperti kebanyakan keluarga kerajaan di masa lalu, anggota dinasti Ptolemy memiliki tradisi pernikahan sedara. Sebagian besar leluhur Cleopatra menikah dengan saudara kandung atau sepupu mereka. Kedua orang tua Cleopatra pun kemungkinan memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Pernikahan sedara dalam hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian garis keturunan keluarga raja, sesuai dengan adat yang berlaku pada saat itu. Cleopatra akhirnya menikahi kedua adik laki-lakinya yang masih remaja, yaitu Ptolemy XIII dan kemudian Ptolemy XIV. Saat menikah dengan Ratu Cleopatra, Ptolemy XIV baru berusia 12 tahun, sedangkan Cleopatra udah berusia 22 tahun. Cleopatra dan suami-suaminya memerintah sebagai dui penguasa. Menurut cerita yang beredar, Cleopatra adalah seorang perayu ulung yang menggunakan daya tarik seksualnya sebagai alat politik. Oleh karena itu, selama ini banyak yang meyakini kalau sang ratu adalah sosok seorang yang wanita ideal dengan kecantikan yang luar biasa. Namun, sejumlah bukti mengisyaratkan bahwa Cleopatra tidak secantik yang diyakini selama ini. Menurut Smithsonian Magazine, koin-koin dengan potret Cleopatra yang ditemukan pada tahun 2007 menunjukkan sang ratu dengan fitur wajah maskulin dan hidung besar nan bengkok. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Cleopatra mungkin saja sengaja meminta agar dirinya digambarkan lebih maskulin. Pada waktu itu, hal seperti ini biasa dilakukan untuk menambahkan citra kuat pada sosok para penguasa. Propaganda Romawi melukiskan Cleopatra sebagai seorang wanita yang menggunakan tubuh dan kecantikannya untuk menggoda pria-pria terkuat di Roma. Namun pada kenyataannya, Cleopatra mungkin lebih terkenal dengan tingkat kecerdasannya. Cleopatra mampu berbicara dalam belasan bahasa. Ia adalah perempuan yang terpelajar, yang memiliki pengetahuan dalam bidang matematika, filsafat, pidato, dan astronomi. Menurut History Channel, Ratu Cleopatra merupakan seorang penguasa yang cerdas para cendekiawan dan suka bercakap-cakap dengan mereka. Sementara itu, penulis
kuno Plutarch mengklaim bahwa kecantikan Cleopatra bukannya yang tak tertandingi, tetapi ia menyebut bahwa karisma sang ratulah yang tak dapat tertandingi. Suara merdu dan nada bicara yang memikat juga menjadi salah satu daya tarik utama sang ratu Cleopatra. Saling menjatuhkan hingga membunuh adalah bagian tak terelakkan dari sejarah dinasti Ptolemaic. Cleopatra dan saudara-saudaranya terlibat dalam konflik internal berdarah atas nama perebutan kekuasaan. Saudara kandung sekaligus suami pertama Cleopatra, Ptolemy XIII, mengusir sang ratu dari Mesir setelah ia mencoba mengambil ahli tahta. Kemudian mereka terlibat perang. Cleopatra berhasil menggulingkan saudaranya berkat persekutuannya dengan Julio Caesar. Ptolemy pun ditenggelamkan di Sungai Nil setelah kalah dalam pertempuran tersebut. Cleopatra kemudian menikah lagi dengan saudara laki-lakinya, Ptolemy XIV. Ia juga diyakini membunuh suaminya ini demi mendudukkan putranya dengan kaisar di tahta. Layaknya publisis yang piawai dalam merancang citra publik politisi, Cleopatra juga ahli dalam membentuk citra dirinya. Ia kerap merancang aksi dramatis untuk memikat calon sekutunya dan memperkuat statusnya sebagai dewi di mata publik. Pada tahun 41 sebelum Masehi, Cleopatra menyiapkan aksi teatrikal yang sangat rinci untuk pertemuan dengan Mark Antony. Saat menemui Mark Antony di Tarsus, Cleopatra tiba dengan perahu emas megah yang dihiasi layar ungu. Cleopatra bersolek layaknya Dewi Aphrodite. Cleopatra duduk dengan anggun di bawah tenda berlapis emas, sementara para pelayannya membakar kemenyan yang harum semerbak dan menebarkan mahkota bunga. Mark Antony yang menganggap dirinya sebagai perwujudan dewa Yunani, ia pun langsung terpikat oleh pesona dari Ratu Cleopatra. Cleopatra sempat tinggal bersama Julio Caesar di Roma mulai tahun 46 sebelum Masehi hingga 44 sebelum Masehi, ketika ia dipaksa melarikan diri setelah Kaisar ditikam mati di Senat Romawi. Kehadirannya bersama buah cinta mereka membuat Kaisar Rion menimbulkan kehebohan pada saat itu. Walaupun menjadi bahan pergunjingan di masa itu, Cleopatra telah meninggalkan jejak berarti di Roma. Setidaknya dalam segi fashion, gaya rambut Cleopatra yang eksotis dan perhiasan mutiaranya menjadi tren fashion pada masa itu. Akhirnya, Ratu Cleopatra pun menikah dengan Mark Antony dan melahirkan 3 anak untuknya. Tetapi hubungan mereka juga memicu skandal besar di Roma. Rival Mark Antony, Octavius, menyebarkan propaganda untuk menggambarkan sebagai pengkhianat yang terpengaruh oleh wanita penggoda yang culas. Pada tahun 32 sebelum Masehi, Dewan Senat Romawi menyatakan perang terhadap Ratu Cleopatra. Konflik mencapai puncak dalam pertempuran laut terkenal di Actium setahun kemudian. Cleopatra memimpin beberapa puluh kapal perang Mesir ke dalam pertempuran bersama armada Antony. Sayangnya, Cleopatra dan pasukannya tidak sebanding dengan armada Octavius. Cleopatra dan Antony yang kalah dalam peperangan tersebut melarikan diri ke Mesir. Cleopatra dan Mark Antony disebut mengakhiri hidup bersama-sama setelah pasukan dari Octavian mengejar mereka ke Alexandria pada tahun 30 sebelum Masehi. Antony dikatakan menikam perutnya. Sementara itu, metode bunuh diri dari Cleopatra tidak bisa dipastikan hingga saat ini. Namun, banyak sejarawan yang mengatakan ataupun yang berpendapat bahwa Cleopatra ini menggunakan sebuah
menggunakan seekor ular yang berbisa untuk menggigit tangannya. Tetapi itu hanya sebuah pendapat daripada sejarawan-sejarawan yang dulu. Hingga saat ini, Ratu Cleopatra pun tidak bisa diketahui bagaimana penyebab dari kematiannya. Itulah beberapa fakta sejarah menarik tentang Ratu Cleopatra, ratu terakhir dari bangsa Mesir. So, thank you sudah menonton tentang Ratu Cleopatra. Jangan lupa kalian like, komen, dan kalian subscribe kalau memang konten ini sangat bermanfaat bagi kalian. Saksikan terus konten-konten lainnya di channel YouTube saya. See you again and thank you guys.